Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, selamat berjumpa. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya, guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat. Karena pada saat-saat ini wabah yang melanda atau pandemi yang melanda negeri kita juga belum normal secara seutuhnya. Oleh karena itu sekali lagi semoga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan agar proses belajar kita tidak terganggu. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku semuanya sudah siap tentunya, karena sebelum sesi ini kita mulai sudah saya sampaikan kitab apa saja atau buku apa saja yang kita perlukan, kita siapkan, dan materi apa yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Oke, saya kira semuanya sudah punya kitab dan bukunya, sudah tahu materi apa yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Jangan lupa buku tulis sama alat tulisnya disiapkan. Nanti kalau ada sesuatu yang belum memberikan pemahaman dengan baik, tolong nanti ditulis, kemudian sampaikan pada saya, tanyakan pada saya, bisa melalui aplikasi WhatsApp. Anak-anakku semuanya, malah kita mulai pelajaran pada siang ini. Pelajaran pada kesempatan ini kita masuk pada babul istithna. Istithna secara lughawi, secara etimologi bahasa itu berarti pengecualian atau sesuatu yang dikeluarkan. Wa huruful istithna'i thamaniyatun. Huruf istithna itu thamaniyatun, ada 8. Huruf istithna itu ada 8. Ingat-ingat ada 8. Wa hiya illa wa ghairu wasiwan waswan wa sawa'un wa khala wa ada wa hasya, yaitu illa, ghairu, siwan, suwan, sawa'un 5, kemudian khala, ada, hasya, ada 8. Pastikan 8 huruf ini kita semua harus hafal, benar-benar hafal dan tahu maksudnya, dan faham akan ketentuan-ketentuan yang berlaku atas huruf istithna yang jumlahnya ada 8 ini. Karena 8 huruf istithna ini mempunyai ketentuan yang berlaku itu berbeda-beda antara illa, ghairu, siwan, sawan, sawa'un, khala, ada, dan hasya, mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. Di tahap awal 8 huruf ini harus benar-benar hafal terlebih dahulu. Karena kalau tidak hafal nanti kita akan bingung, karena ketika kita membaca naskah menemukan lafaz seperti ini dan banyak dari teks atau naskah yang berbahasa Arab itu tidak berharokat, maka ketika kita tidak bisa memahami apa itu lafaz yang tertulis,
kita tidak bisa memahami bagaimana cara membacanya, maka nanti kita akan bingung, tidak bisa memahami maksud daripada teks tersebut. Makanya tahap awal itu harus hafal, kemudian hafal lafadznya, hafal naskahnya, kemudian yang kedua hafal tentang pemahamannya, tahu akan maksud daripada lafadz tersebut, kemudian faham akan ketentuan-ketentuan yang berlaku atas huruful istitsna. Oke, kita sampaikan, kita lanjutkan huruf istitsna yang pertama yaitu ila. Fal mustanna bi ila yunsabu ila idza fal mustanna bi ila yunsabu idza kanal kalamu taman mujaban. Mustatsna dengan ila itu dibaca nasab. Mustatsna dengan ila itu dibaca nasab dengan syarat idza kanal kalamu taman mujab. Kalamnya itu, susunan kalamnya itu berupa kalam tam mujab. Contohnya, nahwu qomal qaumu illa zaidan wa kharajan nasu illa amron. Contohnya, qomal qaumu illa zaidan. Qomal qaumu illa zaidan. Kaum itu telah berdiri kecuali Zaid. Kaum itu telah berdiri kecuali Zaid. Pahami? Lihat di situ halaman 138 dipahami. Koma, lihat tulisannya, anak-anak mohon lihat tulisannya masing-masing. Koma itu i'rabnya sebagai fi'il. Al-qaumu dibaca rafa karena menjadi fa'ilnya lafadz qoma. Kemudian illa itu adalah adat istitsna atau huruful istitsna, artinya kecuali. Zaidan dibaca nasab karena kedudukannya sebagai mustatsna. Mustatsna itu adalah sesuatu yang dikeluarkan atau yang dikecualikan. Oke. Wa kharajan nasu illa amron. Dan manusia itu telah keluar kecuali Umar. Oke, kita bahas contoh yang pertama. Qomal qaumu illa zaidan. Ketika kita berbicara tentang istitsna atau perkecualian, itu ada 3 unsur. Satu yaitu adat istitsna atau huruful istitsna. Tadi di awal sudah disebutkan huruf istitsna itu ada 8. Kemudian zaidan, di situ contohnya zaidan, perhatikan zaidan di situ dibaca nasab. Nah, di situ zaidan kedudukannya itu sebagai mustatsna. Perlu kita pahami sesuatu yang dikeluarkan atau sesuatu yang dikecualikan, tentu dia punya asal. Asal sebelum dikecualikan atau dikeluarkan. Kalau di sini ketika kita berbicara membahas tentang istitsna, istilahnya disebut dengan mustatsna minhu. Kemudian manakah dari contoh tadi yang menduduki sebagai mustatsna minhu, yaitu lafadz al-qaumu. Al-qaumu kedudukannya sebagai mustatsna minhu, menjadi asal sebelum dikeluarkan. Illa alatnya atau adatnya atau hurufnya untuk mengecualikan, untuk mengeluarkan. Zaidan itu sesuatu yang dikeluarkan atau yang dikecualikan dengan istilah mustatsna. Sudah jelas nggih? Qamal qaumu illa zaidan. Kaum itu telah berdiri kecuali Zaid. Kemudian tadi syaratnya adalah kanal kalamu taman mujab. Tam mujab itu apa? Kalam tam mujab. Syaratnya tadi apa? Mustatsna dengan ila, dipahami nggih? Dipahami. Mustatsna dengan ila itu dibaca nasab. Syaratnya kalamnya itu berupa kalam tam mujab. Nah,
Sekarang tam mujab itu apa? Tam itu adalah sempurna. Maksudnya apa? Yaitu kalam yang menyebutkan mustafna minhunya. Karena nanti ada kalam yang tidak menyebutkan mustafna minhu. Ada yang tidak menyebutkan mustafna minhu. Karena di sini menyebutkan mustafna minhunya, maka disebut dengan kalam tam. Kemudian mujab. Mujab itu artinya apa? Yaitu kalam yang tidak didahului dengan huruf nafi atau syibeh nafi atau dengan huruf istifham. Tidak didahului salah satu dari ketiga tadi. Tidak didahului dengan huruf nafi, tidak didahului dengan syibeh nafi, atau tidak didahului dengan adat istifham. Maka di sini mustafna dengan ilah itu wajib dibaca nasab. Syaratnya tadi diingat-ingat, idza kanal kalamu taman mujab. Kalamnya berupa kalam tam mujab. Intinya kalam yang sempurna karena menyebutkan mustafna minhu. Yang kedua, tidak didahului dengan huruf nafi atau tidak didahului dengan syibeh nafi atau tidak didahului dengan huruf istifham. Anak-anak, kiranya materi pada kesempatan yang berbahagia ini sampai di sini terlebih dahulu. Ingat-ingat nanti disetorkan tugasnya menghafalkan apa tadi, huruf istisna, jumlahnya ada 8. Kemudian ketentuan yang berlaku ketika istisna itu menggunakan huruf ilah, ketentuannya itu harus hafal, harus paham. Anak-anakku semuanya, marilah kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.